Razia Jalur Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, coba bayangkan, kegiatan ekonomi apa sih yang paling sering kalian lakukan? Belanja online, bayar ojol, atau sekedar beli kopi? Semua itu bukan cuma soal ekonomi. Itu juga bagian dari relasi kekuasaan, struktur sosial, dan sistem politik yang membentuk kehidupan kita. Itulah yang dipelajari dalam teori politik. Bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana negara mengatur masyarakat, dan bagaimana kesejahteraan dibangun. Dan salah satu tokoh yang mengubah cara dunia melihat hubungan politik ekonomi adalah seorang profesor dari Skotlandia, Adam Smith. Adam Smith lahir pada 5 Juni 1703 di Kirkhall di dekat Edinburgh. Ia awalnya dikenal sebagai akademisi yang mengajar retorika, filsafat moral, dan hukum. Tapi kemudian pemikirannya menjadikannya pelopor ekonomi klasik, peletak dasar kapitalisme, dan tokoh penting filsafat politik liberal. Karyanya The Wealth of Nations tahun 1776 adalah fondasi pemikiran ekonomi modern. Tapi penting untuk diingat, Smith bukan cuma ekonom, ia adalah pemikir moral dan politik. Dalam Prison Readings, ia diposisikan sebagai seseorang yang melihat hubungan erat antara moralitas individu, kebebasan ekonomi, dan tatanan politik. Smith percaya bahwa masyarakat memiliki tatanan alami yang mengarah pada keseimbangan. Ia menyebutnya sebagai invisible hand, tangan tak terlihat yang membuat pasar mencapai harmoni. Meskipun tiap orang mengejar kepentingannya sendiri, tetapi Smith bukan pendukung pasar bebas tanpa aturan. Ia tetap menekankan peran negara dalam menjaga keadilan, mencegah monopoli, dan menyediakan infrastruktur publik. Sekarang, dua ide Smith yang paling relevan untuk era modern adalah: 1. Tenaga kerja sebagai sumber nilai. 2. Pembagian kerja atau spesialisasi. Mari kita bahas satu persatu. Menurut Smith, kerja adalah sumber nilai dan ukuran nilai tukar. Ia membedakan dua jenis nilai. Pertama, value in use, yaitu nilai guna. Yang kedua, value in exchange, yaitu nilai tukar. Contohnya, air itu sangat berguna, tapi nilai tukarnya rendah. Berlian kurang berguna, tapi nilai tukarnya tinggi. Yang menarik, Smith berkata, labor is the real measure of the exchangeable value of all commodities. Tenaga kerja adalah ukuran nyata dari nilai tukar suatu komoditas. Artinya, nilai sebuah barang ditentukan oleh berapa banyak tenaga kerja yang tergantung di dalamnya. Semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan, semakin tinggi nilai barang tersebut. Menurut Smith, bahkan kekayaan sebuah bangsa diukur dari total tenaga kerja produktifnya, bukan dari emas atau perak. Smith juga menekankan bahwa bagian kerja meningkatkan produktivitas. Makin spesifik orang bekerja, makin cepat dan makin efisien mereka menghasilkan barang. Smith memberi contoh pabrik peneliti. Jika seseorang bekerja sendiri dari awal sampai akhir, ia mungkin hanya membuat beberapa peneliti per hari. Tapi ketika prosesnya dibagi menjadi 18 tahap, dan tiap pekerja fokus pada satu tugas, produksi bisa naik ribuan kali lipat. Prinsip ini menjadi dasar industri modern, kapitalisme, dan produksi massal. Namun, pembagian kerja ini hanya berjalan baik jika nilai tenaga kerja dihargai secara adil. Dan disinilah masalah mulai muncul. Pada 22 September 2005, ribuan buruh dari KSPI dan KSPFI turun ke jalan menuntut yang pertama, penolakan upah murah. Kedua, penghapusan konsorsium. Yang ketiga, perlindungan kerja. Yang keempat, negosiasi upah minimum 2025. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, jaminan sosial yang layak. Tuntutan itu muncul karena nilai tukar tenaga kerja menggunakan konsep Adam Smith tidak mencerminkan nilai tenaga kerja sesungguhnya. Produk yang dibuat pekerja memiliki nilai tukar tinggi, tapi upah pekerjanya sangat amat rendah. Peningkatan produktivitas akibat pembagian kerja tidak diikuti peningkatan kesejahteraan. Disinilah
teori Smith menjadi sangat relevan. Jika tenaga kerja adalah sumber nilai, jika pekerja adalah penggerak kekayaan nasional, maka sistem ekonomi harus memastikan mereka menerima nilai yang setimpal. Demo ini bukan sekedar protes ekonomi. Ini adalah pertarungan politik tentang bagaimana nilai kerja dihargai dalam sistem kapitalis modern. Jadi, apa yang bisa kita tarik dari pemikiran Adam Smith untuk memahami era modern? Pertama, pasar bukan sesuatu yang bekerja sendirinya tanpa arah moral. Smith selalu menekankan pentingnya keadilan dan peran negara. Kedua, tenaga kerja adalah fondasi nilai, bukan modal, bukan emas. Ketiga, pembagian kerja adalah mesin produktivitas, tapi tanpa penghargaan yang adil, ia justru melahirkan ketimpangan. Aksi buruh 2025 mengingatkan kita bahwa teori ekonomi klasik masih hidup. Pemikiran Smith bukan hanya sejarah, dia adalah lensa untuk melihat konflik ekonomi politik hari ini. Akhirnya, memahami Adam Smith berarti memahami struktur kekayaan, kekuasaan, dan hubungan antara model tenaga kerja. Dari sinilah kita bisa menilai apakah sistem ekonomi kita benar-benar menciptakan kesejahteraan atau justru menciptakan ketidakadilan baru.